Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Bima. Kenapa Bima? Masih pakai panahan. Baik. Pada hari ini Bina akan membahas tentang kita masuk ke materi sistem reproduksi ya. Ya, kemarin kita sudah membahas sistem hormon, sekarang kita akan membahas sistem reproduksi. Sebelum masuk ke materi, saya mau berdiri dulu, silakan berdiri dulu semuanya. Ya, nanti kalau Bu Dina bilang clap, berarti kamu itu tepuk tangan. Kalau Bu Dina bilang group, berarti kamu tepuk meja. Nah, sediakan dulu ballpoint satu di tengah-tengah meja kalian. Ya, nanti kalau ya satu meja satu ballpoint. Ya, satu meja satu ballpoint. Nanti kalau Bu Dina bilang ambil ballpoint, berarti langsung diambil rebutan. Gitu ya? Ya, ballpointnya satu aja. Di tengah-tengah, di tengah-tengah. Sudah siap? Clap. Group. Clap. 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 Group. Group back. Siapa yang dapat ballpoint? Mana yang dapat ballpoint? Kamu dapat nggak? Diulang, diulang, diulang. Sudah siap? Sudah siap? Group, clap, group, clap, clap, group, back. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semua. Oke, jadi sebelum saya memulai ke sistem reproduksi, ada beberapa materi yang harus saya sampaikan karena memang ini materi baru dan sangat sangat sensitif tentunya. Nanti kalau misalkan saya sudah menjelaskan materinya, buat kalian sudah harus bersikap dewasa ya. Ya, kalian tahu, kalian sudah dewasa. Umur kalian berapa tahun sekarang? 14 tahun. Kalian lahir di tahun berapa? 2014. Berarti ada yang 14. Aku 2004. Siapa yang 2012? Oke, ada yang 15 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 14, 15 ya? 16. Sudah 16 kan belum? Ya, tidak apa-apa. Jadi
Geza. Dikarenakan apa? Hormon. Dikarenakan apa Anissa? Hormon. Hormon apa kira-kira yang mempengaruhi? Kemarin kan sudah pernah pertemuan kemarin kita sudah membahas hormon. Ya. Hormon apa yang mempengaruhi? Testosteron. Hormon testosteron. Kalau cewek progesterone. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu kita akan memahami organ reproduksi. Tadi kamu setelah sudah mengetahui adanya pubertas, berarti kamu sudah harus memahami organ-organ reproduksi yang kalian miliki. Kemudian yang kedua itu mengaitkan fungsi dan proses biologis. Nanti di sini kamu menjelaskan bagaimana organ bekerja dalam proses menstruasi dan mimpi basah. Kemudian yang ketiga nanti berpikir komputasional, karena pada pembelajaran kali ini saya akan mengintegrasikan dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nanti sambil diterapkan dengan berpikir komputasional yang sudah pernah diajarkan kita Ika? Sudah. Kemudian yang keempat untuk menghargai perubahan. Jadi sikap kamu menghargai perubahan diri pada masa pubertas. Ya. Kira-kira boleh silakan sambil dilihat, sambil berliterasi dengan di buku LKS atau di buku paket, di bawah buku paketnya. Silakan dibuka buku paketnya. Buku LKS-nya boleh. Di situ sudah terlihat alat sistem reproduksi ya. Ya, sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini nanti yang bagian pertama itu adalah alat-alat reproduksi. Oke? Sudah dibaca tadi malam? Ya. Kira-kira apakah perbedaan alat reproduksi pria dan alat reproduksi wanita? Apa perbedaannya kira-kira? Pria mengembali, wanita mengembali. Apa? Alat reproduksinya, alatnya saja perbedaannya itu apa? Bisa membedakan kan? Ya, yang pasti bedakan. Terus yang lain, apa namanya? Apanya? Apa? Pada hormonnya berbeda, boleh. Apa lagi? Wanita menghasilkan ovum, pria menghasilkan sperma, boleh. Apa lagi yang lain mungkin? Ayah. Apa? Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Ya, nanti di sini ada bagian-bagian reproduksi, alat reproduksi pada untuk bagian-bagian reproduksi atau di sini wanita, yang pertama itu adalah ovarium, yang ini ovarium itu jumlahnya ada 2, ya. Terus kemudian di sini
oviduct atau disebut sebagai saluran tuba falopi. Ya, nanti ovum di sini akan menunggu sperma sampai datang. Kemudian di sini ada dinding endometrium. Yang kemudian di sini ada dinding endometrium ini yang melapisi rahim. Nanti di situ. Ya, ini rahim. Di dalamnya ada dinding endometrium. Kemudian yang ini ke bawah ada cervix sampai ke bawah lagi ada vagina. Coba silakan dilihat di buku LKS apa fungsi-fungsinya. Fungsi ovarium tadi, ini ada bagian ovarium, jumlahnya ada 2, berarti nanti yang bisa menghasilkan ovum itu adalah ovarium ini. Nah, ovarium ini nanti menghasilkan ovum. Dalam satu kali menghasilkan ovum namanya ovulasi. Ya, ovulasi ini kemudian nanti ovumnya dia menunggu di sini di oviduct. Di oviduct menunggu. Ya, sambil menunggu, ayo kita masukkan siklus menstruasi. Ya, seperti yang ada di buku yang sudah kalian baca, siklus menstruasi. Apa yang disebut dengan siklus menstruasi? Berarti ketika darahnya masih keluar itu di hari 1 sampai ke 5. Kemudian fase ovulasi, di sini saya gabung dari fase folikuler menjadi fase ovulasi. Dan ini hari ke-6 sampai hari ke-14. Jadi di sini nanti fase ovulasi ini adalah pelepasan sel telur. Jadi ketika ovarium itu menghasilkan 1 sel telur, masuk ke dalam fase ovulasi atau pada hari ke-14. Selanjutnya di sini hari ke-15 sampai hari ke-28 ini grafiknya menebar, sehingga kalau ovum itu tidak dibuahi nanti akan luruh, dinding rahimnya akan luruh menjadi menstruasi kembali di hari atau di hari yang ke-28. Dipahami. Ya, ini adalah siklus menstruasi. Nah, nanti sesuai dengan pembelajaran coding di sini ada berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada berapa, Mas, Bang? Ada 4. Apa saja? Boleh, silakan. Silakan dilihat, boleh di browsing dulu. Silakan berpikir komputasional.
Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Dekomposisi. Apa ilmu dekomposisi? Memecahkan masalah. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Hah? Pola. Ya, apa itu pola? Irma. Apa itu? Baby. Bentuk susunan dan aturan beratur. Selanjutnya selain dekomposisi dan pola apa lagi? Berpikir komputasional. Abstraksi. Apa Syafira abstraksi? Fokus. Fokus pada dalam penting. Terus kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah algoritma. Algoritma ini nanti kamu membuat apa? Algoritma langkah-langkah. Ya, nanti dari siklus menstruasi ini kamu membuat algoritmanya seperti itu. Itu yang ada di LKPD selanjutnya. Terus selanjutnya ada pubertas. Ada mimpi basah, ya. Mimpi basah ini adalah proses alami yang dialami oleh remaja laki-laki, ya. Bisa juga kayak gitu. Cuma kamu kan penentunya nggak. Nah, mimpi basah ini adalah ejakulasi sperma yang terjadi secara tidak sadar saat tidur. Ini adalah bagian normal dari perkembangan fisik remaja laki-laki yang menandakan kematangan sistem reproduksi. Ya, di sini untuk mimpi basah, di sini ada beberapa alurnya ya, dari kematangan sperma, kemudian penyimpanan, kemudian stimulasi tidur sampai ke ejakulasi tanpa sadar. Ya, nanti sama dengan siklus menstruasi, kalian buat algoritmanya, kemudian dekomposisinya dan seterusnya sampai ke refleksi pribadi. Ya, silakan kalian boleh meneruskan untuk mengerjakan LKPD selanjutnya. Di bawahnya ada kan? Nih, dari studi kasus pubertas itu yang B, sama yang C yang penerapan berpikir komputasional. Boleh silakan searching lagi dengan ChatGPT atau menggunakan Google. Saluran tuba fallopi sambil menunggu datangnya sperma. Kalau spermanya tidak ada, berarti nanti dia akan turun ke sini. Ovumnya akan turun ke sini. Kemudian di sini nanti dia akan menebal dinding rahimnya, akan endometriumnya menebal. Lama-kelamaan nanti dia akan turun menjadi menstruasi. Jadi ya nanti saya kaitkan dengan menstruasi. Ya, menstruasi ini sudah dibacakan, teman saya sudah membaca menstruasi ada berapa siklus? Ada 3, apa saja? Menstruasi, ovulasi, sekresi. Menstruasi, ovulasi, dan sekresi. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Terus kemudian
reproduksi pada laki-laki. Ya, diawali di sini ada testis. Testis di sini ada terdiri dari dua pasang juga, satu pasang testis. Kemudian ada penis. Di dalamnya ada uretra, saluran untuk mengeluarkan saluran kencing. Kemudian di dalam testis itu ada di luarnya testis itu ada skrotum. Kemudian ada epididymis. Kemudian ini yang namanya kelenjar bobot, kelihatan nggak nomor saya? Terus ada kelenjar prostat yang ini. Kemudian ada kelenjar vesicula seminalis. Ada vas debera. Fungsinya apa? Sekarang testis fungsinya apa? Berfungsi penghasilan sperma dan hormon suami pada pembentukannya terjadi di dalam tubuh simi. Testis itu sebagai penghasil sperma. Kemudian ada penis. Penis itu fungsinya untuk apa? Ya, sarana untuk mengalirkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Terus selanjutnya nanti saya akan lanjutkan untuk berdiskusi. Ya, saya bagi menjadi 8 kelompok, depan belakang saja. Ya, tidak apa-apa, saya bagi menjadi 8 kelompok, depan belakang. Yes. Nanti saya bagi lembar kerjanya. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, depan belakang. Yuk, silakan. Halo, nama ada yang nggak jelas yang kasusnya Dina itu yang 14 tahun. Kamu boleh mencatat tanggal-tanggal penting selama 2 bulan. Kamu berarti boleh menentukan awal menstruasinya tanggal berapa bebas. Yang penting nanti tanggal-tanggal penting selama 2 bulan itu nanti boleh. Kalau mau dibuat yang kayak kamu 1, 2, 3 tapi kan 2 bulan.
Oke, pada organ reproduksi pria terdapat satu epididymis yang terletak di sini. Fungsi utamanya adalah tempat sel sperma disimpan sementara hingga matang. Kedua, ada vas deferens yang terletak di sini. Fungsi utamanya tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke plasmen. Ketiga, ada uretra yang terletak di sini. Fungsi utamanya adalah saluran ekskresi urin dari kantung rumit. Keempat, ada vesicula seminalis yang terletak di sini. Fungsi utamanya adalah menghasilkan cairan kebeningan mengandung gula fruktosa. Kelima, ada penis yang terletak dari sini ke sini. Fungsi utamanya adalah sarana mengalirkan cairan sperma ke alat reproduksi wanita. Yang terakhir ada skrotum. Skrotum terletak di sini. Fungsi utamanya adalah mengatur kondisi tubuh testis agar stabil. Pada organ reproduksi wanita terdapat dua fallopi. Dua fallopi terletak di sini. Ada dua. Fungsi utamanya adalah jalur sel telur menuju uterus atau rahim. Kedua, ada infundibulum yang terletak di sini. Yang menjuntai-juntai. Fungsi utamanya adalah menangkap sel telur yang lepas dari ovarium. Selanjutnya ada ovarium yang terletak di sini ada dua. Fungsi utamanya adalah memberi makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang. Keempat, ada uterus yang terletak di sini. Fungsi utamanya tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Kelima, ada labia minora terletak pada fungsi utamanya adalah pelindung vagina. Yang terakhir ada yang terletak fungsi utamanya adalah muara saluran kecil. Halo, perhatikan dong. Ya, yang kasus itu nanti tidak untuk dijelaskan sama Anissa. Yang B, studi kasus berberkas. Yang kasus 1, Dina 14 tahun mengalami menstruasi setiap 28 hari. Catatlah tanggal-tanggal penting selama 2 bulan ke depan berdasarkan siklus ini. Kalau bisa mulai dari Agustus tanggal 1, berarti tanggal 1 sampai tanggal 5 itu adalah fase menstruasi. Setelah itu tanggal 6 sampai tanggal 14 yaitu fase ovulasi. Tanggal 15 sampai tanggal 28 yaitu fase sekresi. Tanggal 29 Agustus sampai tanggal 2
Alat reproduksi pria.
merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat Mirip telur kan kayak tadi yang kamu bilang kayak cewek. dan terdapat di dalam skrotum. Pada saat usia 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sperma yang dihasilkan dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat mulai menuju ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran. Iya. Kemudian selanjutnya ada alat saya redaksikan untuk alat reproduksi wanita. Jadi kalau berarti Alat reproduksi pada perempuan dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu vulva dan labium. Sama seperti Suatu pria ada dalam dan dalam luar. alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Di dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Beda ya, saluran pipis sama saluran. Alat reproduksi dalam pada perempuan terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 cm kali 3 cm kali 2 cm. Ya, ini berarti ketika ovarium akan melakukan ovulasi nanti. Sel telur atau ovum berkembang. Kolitor ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbrie dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba fallopi. Ya, itu ketika terjadi ovulasi nanti. Biasanya, setiap ovarium akan bergiliran melepaskan ovum setiap bulannya. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena diangkat melalui proses operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur. Yang satu ovarium tadi yang berfungsi. Saluran reproduksi perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba fallopi, uterus, dan vagina. Saluran telur atau tuba fallopi atau vagina berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dan
Yang telah berakhir. Apa